Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Rabu 27 Maret 2024 dengan judul Juru Selamat yang Hidup. Ayatnya di dalam Ibrani 7 ayat 25. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kristus telah berkata, kamu akan menjadi saksiku. Engkau harus menyampaikan firman kehidupan, membiarkan terangmu sedemikian bersinar di hadapan orang sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, dapat memuliakan Bapamu yang ada di dalam surga. Pengakuan gereja, deklarasi bukti-bukti kebenaran, kasih, kesetiaan, dan kuasa Allah adalah agen-agen surga yang dipilih untuk menyatakan kasih pengampunan Kristus kepada dunia. Kesaksian umat Allah ketika dikesankan oleh Roh-Nya akan menginsafkan pria dan wanita dari dosa, mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Sementara orang-orang yang bertobat kepada Allah mengakui kuasanya yang dinyatakan melalui para bapa dan para nabi. Mereka memiliki kesaksian yang lebih menarik untuk diberikan mengenai mujizat-mujizat kasih karunia Kristus, Juru Selamat yang hidup dalam pengalaman mereka saat ini dan secara pribadi. Pengakuan yang berharga akan kebaikan, kesabaran, dan kasih Tuhan ini jika disertai dengan kehidupan yang konsisten, membawa serta kekuatan yang tak dapat ditolak yang menghasilkan keselamatan jiwa-jiwa. Rasul berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap kebenaran penting yang diterima ke dalam hati harus dinyatakan dalam kehidupan, adalah sebanding dengan penerimaan kasih Kristus yang menuntun pria dan wanita ingin mewartakan kekuatannya kepada orang lain. Dan tindakan mewartakannya memperdalam dan menguatkan nilainya bagi jiwa mereka sendiri. Mereka yang jiwanya penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan keinginan untuk mengungkapkan penghiburan harapan dan kedamaian yang memenuhi hati mereka. Mereka merasa seperti Paulus ketika dia berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Renungkan lebih dalam. Keinginan untuk mewartakan kasih Kristus datang sebanding dengan penerimaan kasih itu. Kapan terakhir kali saya memberitahu seseorang tentang kasih Kristus? Terpujilah Tuhan untuk pekabaran yang menjadi bahagian kita saat ini. Kembali kita diteguhkan dan dikuatkan dalam panggilan kita dan penerimaan kita, di mana Yesus sebagai juru selamat kita. Dan tentunya bila mana Yesus hidup dalam kehidupan kita dan kita mengasihi Dia, maka kuasa Roh Kudus akan menuntun kita untuk memiliki kerinduan dalam menyampaikan, mewartakan akan kabar keselamatan itu. Dan inilah yang menjadi harapan-harapan setiap umat-umat Tuhan bila mana kita sedang berada di dalam proses penyempurnaan iman kita. Itu akan terlihat di saat kita juga menjadi rekan sekerja Allah. Karena bila mana kita benar-benar merasakan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan kepada setiap kehidupan kita, maka kita merindukan juga orang lain akan selamat. Tentu renungan ini menguatkan kita supaya juru selamat selalu hidup dalam kehidupan kita, dan biarlah kita juga akan menjadi saksi-saksi untuk memasyurkan nama Tuhan, dan Yesus segera akan datang bila mana kekabaran ini akan tersebar, tersiar ke seluruh dunia ini. Semoga kita bahagian daripada anak-anak Tuhan yang sudah menerima akan keselamatan ini dan rindu untuk mewartakannya. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena hari yang baik dan juga ya Bapa, kehidupan yang Tuhan percayakan kembali, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan
harus memiliki kesempatan senantiasa untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan dan untuk menyampaikan kabar kasih Tuhan ini. Bantulah kami ya Tuhan. Kami tidak memiliki karunia talenta, tetapi Tuhan akan memberikannya bila mana kami merindukan dan ingin turut serta di dalam menyampaikan akan kabar keselamatan ini. Oleh karena banyak jiwa yang berada di ambang kebinasaan karena tidak mengenal akan Yesus yang sesungguhnya. Ya Tuhan, biarlah kiranya kerinduan ini selalu ada di dalam hati kami, dan kami akan turut di dalam melakukan segenap kehendak Tuhan. Ya Bapa, hari ini dimanapun kami berada, pakailah kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah kami juga dengan kesehatan dan juga keselamatan dalam segala perjalanan-perjalanan yang dilakukan, dan kecukupan dalam segala kebutuhan dan keperluan kehidupan kami ya Bapa, melalui berkat yang Tuhan akan karuniakan. Berdoa bagi anak-anak yatim, para janda-janda yang membutuhkan, umat-umat Tuhan yang berada dalam kesulitan, Tuhan yang akan mendengar segenap doa dan harapan mereka, dan juga ya Bapa membukakan jalan keluar dalam segala problema permasalahan yang dihadapi, dan terutama ya Bapa iman mereka diteguhkan. Dan juga bagi saudara kami yang sementara berada di tengah bencana alam sekarang ini, baik oleh karena banjir, demikian juga tanah longsor dan berbagai hal yang lainnya. Kami tahu Tuhan, inilah menunjukkan bagaimana kami berada di ambang akan Tuhannya akan dunia ini, dan akhir zaman segera akan tiba. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menjadi penyelamat dan juga pelindung bagi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, teringat juga kami kepada semua orang-orang tua yang kami kasihi ya Bapa. Tuhan juga memeliharakan kehidupan mereka, kesehatan, umur yang panjang, dan damai sukacita dari sorga untuk mengisi hidup mereka di saat mereka menantikan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Tentu ini menjadi harapan dan doa kami bersama, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.